Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu komunikasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi daring. Mungkin bagi teman-teman, kata daring sudah tidak asing lagi. Jadi, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semesta tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Komunikasi daring dimulai pada tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Protokol tersebut dinamakan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969. Akhirnya berkembang menjadi internet. Internet berasal dari Interconnected Network yang disingkat menjadi Internetwork atau internet yang digunakan oleh sekitar 200 juta orang di seluruh dunia. Jenis-jenis komunikasi daring yaitu komunikasi daring serentak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serentak dengan waktu nyata. Komunikasi daring tak serentak atau sinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Kelebihan komunikasi daring yaitu dapat dilakukan kapan saja di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring, Anda dapat menghemat biaya transportasi. Efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Terintegrasi dengan layanan tip lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan tip lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Kelemahan komunikasi daring yaitu tidak mewakili emosi pengguna seperti intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh, yang merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Memerlukan perangkat khusus dalam pelaksanaannya. Komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software. Terlalu banyak informasi yang tidak penting dalam komunikasi daring. Seringkali informasi didapati menjadi terlalu banyak, sehingga membuat bingung si penerima. Menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempatnya dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan